Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan kerupuk guys. Bukan cuma kerupuk, kita juga masukin persiputan sebagai pelengkap seblak kita. Udah jadi deh seblaknya. Gampang bukan? Ini seblak paling irit sambalnya. Mau itu level 2 ataupun level pedas lainnya, sambalnya tetap pakai 1 sendok. Ingat ya, jadi pedagang itu jangan mau rugi. Ada untungnya juga, jual seblak enak, tapi pelit sambal. Karena pelanggan tetap ada. Coba kalau seblaknya nggak enak, bisa-bisa pelanggan pada kabur. Bu Ambar, kita pesen level yang paling pedes ya. Siapa yang tahan sama rasa pedesnya, orang itu harus dikasih hadiah. Oke, siapa takut? Dan yang menang juga bebas mau hadiah apa aja. Deal? Oke, deal. Bu Yope, kita berdua mau seblak level paling pedas bu. 2 mangkuk ya bu. Oke siap, tunggu sebentar ya ibu-ibu. Selamat mencoba ya, seblak saya ini seblak paling enak. Saya mau bikin pesanan yang lain. Kalau ada yang mau minum, panggil saya aja ya. Bu Ambar, kita kan pesen yang level pedes ya. Ini kok nggak pedes sama sekali. Nggak ada rasa anget-angetnya juga. Ini mah level 0. Iya seblak ini nggak enak kalau nggak pedas. Bu Yope pelit banget sih sama sambal. Tahu gini mending beli di tempat lain aja. Iya, saya juga jadi gambut nih. Bu Yope pelit banget ih. Cabai itu mahal, 1 sendok juga udah cukup. Kalau mau sambalnya banyak, ya bawa aja dari rumah. Itu juga udah pedes. Kalau mau ditambah lagi, ya bayar lagi dong. 10.000 juga bisa. Gitu banget sih. Masa cuma tambah sambal aja harus bayar? Tahu nih, pelitnya minta ampun. Aduh, kenapa larinya kencang banget sih? Kalau si bapak tahu aku bisa kena marah nih. Mana dia sayang banget sama bebek-bebeknya. Dapat. Jangan lari-lari, Bek. Kasihan Bu RT, dia kecapean gara-gara kamu. Ayo Bu Ambar, kita ke Bu RT yang baru aja comeback. Bu Yuni, Bu Ambar, terima kasih banyak ya. Kalau nggak ada kalian, bebek ini gak akan dibawa pulang. Saya capek, udah lari-lari 5 jam. Buset, yang bener ae. Kok nggak pingsan sih? Sama-sama Bu RT. Bu Yuni, Bu Ambar, abis dari mana? Kok wajah kalian kayak abis marah gitu? Atau cuma perasaan saya aja ya? Ini Bu RT, kita habis beli seblak, tapi kita kecewa Bu, karena Bu Yope ini pelit sambal. Masa pesen yang pedas kita malah dikasih seblak level 1? Oh, karena itu toh. Saya kira karena apa? Nah ini nih suaminya. Pak, bilangin dong ke istrinya, jangan pelit sambal. Karung ini pasti isi cabai kan? Pelit sambel? Ya kalau soal itu saya nggak tahu sih. Kalau mau komplain ke dia aja ya. Saya nggak pernah ikut campur. Maaf ya. Malah pergi. Woi, tunggu woi. Kok aku ditinggal? Aku nggak diajak lari nih. Apa aku bilang? Meskipun aku pelit sambal, pelanggan itu nggak akan berkurang. Tapi yang ada, pelanggan bertambah. Karena rasa seblak aku yang enak itu. Nyom 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 nyom. Bu, hari ini dapat berapa? Bagi dong duitnya Bu. Bapak mau beli rokok Bu. Minta mulu, kerja dong Pak. Kamu pikir dengan aku buka warung, kamu bisa bebas tanpa kerja gini? Tentu enggak. Kamu harus ngasih uang ke aku. Cuma minta 20.000 doang, masa nggak boleh sih? Kalau suami lagi nganggur gini ya kamu harus paham lah Bu. Gak paham dan gak mau paham. Harusnya kamu tuh malu Pak. Masa minta uang ke istri? Harusnya kamu ngasih dong. Nyom 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 nyom. Bu, uang itu juga nggak halal kan? Bapak tahu ibu nggak pernah memenuhi pesanan pembeli dengan baik kan? Orang minta pedes, malah dikasih seblak bening alias sambalnya dikit. Diam ya. Yang penting pelanggan aku nggak pernah kabur. Mereka emang marah, tapi mereka tetap beli. Sorry ya, hari ini masih beli. Tapi lama-kelamaan mereka bakal kesel sama kamu Bu. Lihat aja nanti. Bye. Karena gak dikasih uang, dia ngomong kayak gitu. Makanya jangan jadi pengangguran, supaya hidup kamu itu dihargai Pak. Yang namanya berjualan itu harus punya ide kan? Harus punya ciri khas juga kan? Nah, ini ciri khas aku. Pelit sambal ke pelanggan. Yuk langsung aja kita bikin seblak irit sambal. Oke,
langkah pertama, tadi kita sudah menuang minyak. Sekarang kita masukin 1 sendok sambalnya. Jangan terlalu banyak supaya kita nggak rugi. Nah, sambal udah masuk. Kita tambahkan segelas air. Jangan terlalu banyak supaya seblak agak medok dikit. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan kerupuk guys. Bukan cuma kerupuk, kita juga masukin persiputan sebagai pelengkap seblak kita. Udah jadi deh seblaknya. Gampang bukan? Ini seblak paling irit sambalnya. Mau itu level 2 ataupun level pedas lainnya, sambalnya tetap pakai 1 sendok. Ingat ya, jadi pedagang itu jangan mau rugi. Udah jadi deh, jangan lupa ikutin tutorialnya ya guys. Oh iya, pakein penyedap rasa juga supaya lebih mantul. Oke, udah lengkap. Tunggu aku di video selanjutnya ya. Dadah guys. Gak ada yang berubah sih, kirain ada yang wah gitu. Ternyata gak ada ya. Tapi kalau aku sih ada perubahan nih, tambah ganteng dan tambah keren nih. Assalamualaikum dukun men. Ulu rajin banget pagi-pagi, udah rajin aja nih marbot masjid. Waalaikumsalam Pak RT. Ya nih Pak, saya lagi bersih-bersih masjid. Kalau tempat ibadah kita bersihkan jadinya nyaman. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, dukun men emang terbaik nih. Wih keren, Pansip naik bebek. Saya mau juga, mau dong, naik dong Pansip. Pak RT nggak takut Pak, bebek ini kalau udah lari cepet Pak, nanti Bapak nangis. Aduh Pansip, itu kok bebeknya malah dijadiin kendaraan sih Pak. Kasihan nanti punggungnya sakit Pak. Enggak dong dukun men, bebek ini kuat. Saya mau pergi saya mau beli seblak Bu Yope. Saya mau dong Pansip, mau. Ayo Pak RT. Dukun men, kita berdua berangkat ya. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka berdua nih lengket banget ya, kayak lem kertas. Silakan dinikmati. Maaf agak lama ya, biasa pelanggan lagi antri pak. Gak apa-apa Bu Yope, saya sama Pak RT ngerti kok. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengerti. Saya kesana dulu ya, masih ada pelanggan yang belum kebagian. Ayo Pak RT, kita makan Pak. Saya pesan leper terpedas di warung ini. Pak RT pasti nggak kuat sama rasa pedasnya. Oh, ini kok nggak ada rasa pedas-pedasnya? Saya kan pesan level paling tinggi, paling mematikan. Ini kojong ya? Masa nggak pakai sambal sih? Ini mah bukan seblak tapi kolak pisang manis. Hei, Pak RT, ini seblak. Masa iya kayak kolak pisang? Seblak ini jongkok nggak pedas aja. Bu Yope, kayaknya ibu salah ngasih seblak ke kita. Gak salah kok, seblak itu emang level pedes. Pansip, kenapa sih Pansip? Makanan bayi ini enak, cuma emang gak pedas aja ya. Makanan bayi gimana sih? Saya kecewa Pak RT. Bu Yope pelit sambal. Seblak itu lebih enak pedas Pak. Ya Allah, kirain ada apa, ternyata meja dipukul mbaknya. Waduh, dia kesenangan kali ya, karena rasa seblaknya enak kali ya Pansip. Bukan Pak RT. Astagfirullahaladzim. Kalau mau pelit, mending gak usah jualan Bu. Saya minta tambah sambal, kenapa gak dikasih? Cabai mahal, bikin sambalnya juga butuh effort. Kalau mau tambah sambal, ya bayar lagi lah. Ih, pelit ya, kayak anak kecil loh jualannya. Iya bener Pak, besok kita jangan datang ke warung ini lagi yuk. Saya nggak mau kita diperlakukan seperti sampah. Ih, Pansip aja yang sampah, saya emang gak mau ikut-ikutan, saya takut. Apaan sih Pak? Nggak tahu deh, Pak RT nggak bakal ngerti. Assalamualaikum Bu Yope. Lanjutan ini Anda Ustadz Men, Anda mau ngobrol dulu sebentar. Assalamualaikum. Pada kemana ya? Masa udah ada begini masih jualan seblak kurang pedas sih? Waalaikumsalam Ustadz Men. Ada apa ya Ustadz Men? Tumben ke rumah kita nih. Begini Pak, begini Anda minta ya, Bu Yope ini jangan terlalu pelit. Nanti pelanggannya pada kabur. Jangan zalim sama pelanggan. Perlakukan pelanggan itu bak seorang raja dan ratu. Heh Ustadz Men, kalau kedatangan kamu cuma mau ngoceh nggak jelas, ini pergi aja. Jangan ngatur saya kayak gini. Astagfirullahaladzim, Anda bukan ngatur, Anda cuma mau ngasih tahu aja Bu, supaya ente ini nggak nyesel di akhir nanti, oke? Ustadz,
Ustadz saya tahu Ustadz itu manusia paling dihormati di komplek ini. Tapi bukan berarti Ustadz harus berkata seperti tadi. Itu nggak cocok. Bu, udah Bu, jangan kayak gitu. Niat Ustadz itu bagus Bu. Pak, daripada kamu ada di sini, mending kamu cari kerjaan sana supaya kamu ada kegiatan. Ya, Bapak juga lagi cari kerja Bu. Sabarlah, semua yang kita lakuin itu butuh proses. La ilaha illallah, kenapa jadi ribut begini? Aduh, kalau masalah keluarga yang nggak mau ikut campur deh. Hanya family. Assalamualaikum. Loh, Ustadz kemana? Kok udah hilang aja? Ya mana saya tahu. Tanya saya, kita kan lagi berantem tadi. Orang-orang bisanya cuma ngatur sama kasih nasihat. Dipikir bangun usaha itu gampang. Apalagi di zaman modern ini, yang apa-apa harus pintar dong. Perkataan Ustadz gak ada buktinya. Dia tuh so suci, so iya kalau ngasih nasihat tuh. Padahal perkataan dia belum tentu benar. Warung seblak selalu ramai, tapi mereka suka marah juga. Yang diinginkan pelanggan Bu Yope itu sebenarnya apa sih? Sambal yang banyak, itu yang kita mau, Mbak. Tapi kok mereka kayak gak peduli. Mereka diam dan menikmati seblak Bu Yope. Gimana gak menikmati? Seblak Bu Yope enak, Mbak. Cuma minusnya satu, dia pelit sambal. Itu yang jadi masalah utamanya. Astagfirullah, Pak RT. Mantan RT, kenapa Bapak harus bersuara kayak tadi, Pak? Lagi ngapain kayak tadi tuh kalian lagi ngintip ya? Jangan ngintip nanti bintitan lo. Tapi nggak usah gitu juga, Pak. Kita kaget nih, kirain ada babi beneran. Maaf ya, tadi saya nyamar jadi babi. Saya mau sengaja kalian bertiga kepo banget sih sama urusan orang. Daripada kepo mending bobo aja di rumah, enak lo. Jangan marah apa. Ini saya cuma lagi gabut. Saya kan masih pengangguran. Saya duluan ya, saya mau lanjut deh jalan-jalan di komplek ini. Mentang-mentang udah gak jadi RT lagi, mantan RT itu ngerasain gabut. Aku kenapa ya? Kok aku ngerasa gelisah gini? Apa bakal terjadi sesuatu ya? Pak! Pak! Bangun, Pak! Ada cabai raksasa, Pak! Itu cabai itu loncat-loncat, Pak! Allahu Akbar! Pak! Bangun, Pak! Jangan tidur nyenyak, Pak! Kamu gak kasihan ke aku, Pak? Pak! Bangun! Ada cabai raksasa, Pak! Itu mereka terus ngedeketin aku, Pak! Apaan sih? Mana ada cabe? Kamu mimpi ya? Atau lagi ngelindur? Di kamar nggak ada apa-apa. Kamu juga ngapain tidur sambil duduk sih? Hah? Kok hilang? Tadi beneran ada, Pak. Kalau nggak ada, ngapain aku teriak? Kamu itu cuma mimpi. Kamu tidur sambil duduk. Makanya sebelum tidur baca doa dulu. Ganggu orang lagi istirahat aja dah. Udah. Tadi beneran ada kok. Aku nggak halu. Aku bener-bener lihat ada cabai raksasa. Udah ya tidur ya. Kamu bukan bocil mimpi kayak begitu. Kamu itu kecapean Bu. Makanya halusinasi kamu tuh tinggi banget. Dah tidur dah. Iya kali ya. Aku ini lagi berhalusinasi. Lanjut istirahat lagi aja deh. Besok harus buka warung lagi. Duduk aja, Pak. Saya kalau bikin seblak gak lama, Pak. Jadi Bapak nggak perlu nunggu di sini. Apa saya bisa boleh minta 3 sendok lagi sambalnya? Saya pengen seblak ini terasa pedas. 1 sendok juga cukup. Kalau mau tambah 3 sendok, bayar 20.000 ke saya. Baiklah. Tapi semoga ibu suatu hari nanti tahu apa rasanya jadi sambal yang dipelitin. Tuh orang kenapa sih? Aneh banget deh. Itu juga pertama kalinya aku dapat pelanggan bapak-bapak aneh. Dia nggak takut ya sama kata-kataku yang tadi. Ya wes lah, kita lihat aja malam ini. Kira-kira akan sehisteris apa dia berteriak. Itu masih panas, Pak. Apa nggak kebakaran itu lidah? Hah? Bapak tadi kemana? Kok dia udah nggak ada? Dia belum bayar. Jangan bilang bapak tadi itu penjahat ya. Terus dia kelaparan, makanya dia mampir ke warung aku. Besok aku harus hati-hati supaya nggak ada pelanggan kayak bapak aneh tadi.
Duh, kenapa badan aku panas gini ya? Kayak kena cabai gitu. Padahal kalau bikin seblak kan gak pernah pakai cabai banyak. Harusnya aku gak gerak kayak gini. Kenapa warna kulit aku jadi kayak gini? Kulit aku terasa terbakar. Panas, panas. Tidak, jangan. Aku mohon jangan berubah. Aku nggak mau kalau penampilan aku jadi aneh. Tidak, ini jelek sekali, Pak. Ih, bau banget. Bu Yope mari cabe, Bu. Badannya sampai merah gini. Ih, serem deh. Saya jadi takut. Iya, saya juga jadi takut. Kayaknya ini terjadi karena Bu Yope pelit sama sambal deh. Pasti, Bu. Pergi yuk. Saya takut nih, Bu. Apa bener ya? Tapi perkara pelit sambal saja, masa harus gini? Gak masuk di kepala aku. Tapi badan aku terasa panas banget. Mungkin benar, ini karena aku yang pelit. Ternyata dia menderita, tapi aku merasa bahagia karena dia mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Loh, bukannya itu bapak-bapak yang kemarin ya? Sebenarnya, dia itu siapa? Bu Yope, ini ada apa ya, Bu? Kok tiba-tiba banget Ibu bagi-bagi sambal kayak gini? Iya benar, biasanya Bu Yope itu pelit, tapi sekarang mendadak baik gini. Sambal ini sebagai rasa pengakuan dari saya. Mungkin sambal-sambal ini bisa menebus kesalahan saya. Alhamdulillah, akhirnya Bu Yope sadar juga. Kenapa nggak dari dulu aja, Bu? Padahal kalau dari dulu ibu nggak akan kayak gini. Bu, lihat warna kulit kamu, Bu. Sekarang udah berubah, nggak terlalu merah lagi. Pak, aku dapat ampunan, Pak. Aku harus ngelakuin kebaikan ini, Pak. Alhamdulillah, saya ikut bahagia liatnya. Semoga warna kulit Bu Yope berubah normal ya, Bu. Amin. Maafkan saya yang dulu ya. Saya merasa bersalah. Iya, Bu. Kami semua sudah memaafkan Bu Yope.